Mas Anies, sampai ikut tuh capres. Kenapa masih melakukan hal demikian? Waduh. Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Muhammadil Aksara. Kita akan cerita di balik layar ekspedisi Jatim Amin 1.1. Wow, seperti apa? Jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Nah, sebelumnya Aksara mau mengucapkan selamat tahun baru buat teman-teman semua. Selamat melangkah di tahun 2024. Semoga kita semua sukses, termasuk Anies Baswedan sukses dalam Pilpres 2024. Jangan lupa subscribe. Sekitar akhir Agustus kemarin, kita media yang biasanya embed atau nempel Anies Baswedan ini bertolak dari Jakarta menuju Surabaya untuk ikut dalam ekspedisi Jatim Amin. Wow, gitu. Nah, kita emang datang dari jalan ke Surabaya, lalu akan melanjutkan jalur darat menuju Ponorogo karena Anies Baswedan tuh dijadwalkan bakal ada di Trenggalek, Ponorogo, dan Madiun, Jawa Timur. Nah, saat kita dalam perjalanan, sebenarnya Anies Baswedan ini udah mulai bergerak di kawasan Banyuwangi dan rutenya akan Banyuwangi, sekitar Lamongan, Gresik, lalu Tuban. Wow, ini panjang banget ya rutenya Anies Baswedan ini. Nah, makanya kita nggak bareng dengan Pak Anies Baswedan karena beliau ini udah duluan dan udah ada media yang backup di Banyuwangi tersebut. Di Surabaya kita nginep dulu sebentar, 1 malam, lalu kita menuju ke daerah Ponorogo karena hotel kita berada di Ponorogo. Lah, setelah di Ponorogo nginep 1 malam lagi, kita besoknya menunggu Anies Baswedan. Yap, Anies Baswedan ini akan tiba di Trenggalek dengan menggunakan helikopter. Wow, kenapa dengan menggunakan helikopter? Ya karena nggak mungkin juga kalau menggunakan jalur darat. Kita tahu Pak Anies itu kan dari Banyuwangi, Gresik, Lamongan, lalu ke Tuban. Nah, Tuban itu berada di sisi utara Jawa Timur, sedangkan Trenggalek ini agak di sisi selatan, jadi jauh banget. Jadi kalau jalur darat itu udah nggak pasti mungkin tercapai dalam 1 hari gitu. Jadi ya butuh yang namanya transportasi yang lebih cepat. Makanya dipilihlah helikopter ini. Demi apa? Demi Anies Baswedan memenuhi undangan untuk bertemu rakyatnya, utamanya di Jawa Timur, Trenggalek. Kita lalu menunggu Anies Baswedan di sebuah lapangan gitu. Lapangan nggak begitu luas ya, yang penting bisa untuk mendarat helikopter. Terus waktu kita ke sana ini masih persiapan untuk lokasinya tersebut, dan warga itu masih sepi gitu. Mungkin info tentang kedatangan Anies Baswedan ini belum menyebar gitu kan. Terus kayak masih sepi, belum ada orang. Nah, terus sekitar 1,5 jaman gitu baru warga ini mulai menunggu di pinggir-pinggir lapangan gitu. Nah, kita bahkan sempat wawancara ibu-ibu, dia emang sengaja datang, warga Trenggalek emang ingin bertemu dengan Anies Baswedan gitu. Dia emang ngefans banget sama Anies Baswedan. Dia sebenarnya dia tahu Pak Anies Baswedan akan ke pesantren, tapi dia memilih ke sini karena siapa tahu di sini lebih lengang, jadi bisa berfoto dengan Anies Baswedan. Terus masyarakat sekitar juga sempat kita tanya-tanya, mereka juga pengen bertemu dengan Anies Baswedan. Terus bahkan ternyata ini sempat delay ya. Jadi bukan penerbangan. Jadi kedatangan Anies Baswedan ini delay, harusnya tuh nyampe jam 5-an, itu sampai jam 5.40-an gitu. Karena apa? Karena kondisi cuaca yang di daerah utara itu banyak yang hujan gitu. Jadi ya harus cari rute baru ya, mungkin seperti itu. Nah, tapi akhirnya alhamdulillah Anies Baswedan tuh nyampe. Masyarakat tuh masih nungguin, terus nyampe, dan akhirnya mereka menyerbu Anies Baswedan setelah turun dari helikopter. Terus ini yang menarik adalah gini. Jadi kan sebelum Anies Baswedan ke kawasan Jawa Timur itu kan sempat ada video-video viral terkait yang Pak Anies kena pukul gitu kan, yang ada di Pontianak. Nah, terus gue juga mikir ini penjagaan untuk Anies Baswedan semakin ketat atau enggak gitu, semakin ya semakin lebih ketat atau enggak lah, karena takutnya terjadi insiden yang sama seperti itu. Dan terus tapi gue tahu Pak Anies ini nggak pengen ketika rakyatnya, orang-orang yang ingin bersalaman atau berfoto dengan beliau ini dihalang-halangi, jangan sampai terlalu kaku gitu kan ya. Nah, ini biasanya kalau gue amatin juga pengamanan dari daerah gitu kan ya, dari daerah kan beliau kan dapat fasilitas keamanan juga nih dari daerah. Kalau setiap keluar kota kan di cover juga nih sama daerah tersebut, misalnya ke Bengkulu, ke Aceh, lalu ke Jateng kemarin, terus
Jawa Timur pasti ada dari Polda daerah tersebut gitu. Nah biasanya tuh mereka ketat banget gitu kan, ketat banget itu. Nah gini, Pak Anies tuh ada dua pengawalan, satu dari pusat, dari KPU yang pusat, terus dari Polda juga. Nah kalau yang dari KPU pusat ini udah agak slow gitu, bukan slow dalam artian nggak ketat, tapi maksudnya ketika rakyat dia agak nggak apa-apa. Pak Anies tuh kayak ya tadi, Pak Anies tuh pengen rakyatnya tuh bisa bersalaman dengan dia. Jadi yang dari pusat tuh udah memahami apa keinginan Anies Baswedan. Nah terus yang ini daerah yang biasanya ketat. Nah pas yang di Trenggalek ini ketat banget nih. Di Pak Anies tuh mau jalan, depannya tuh udah di barikade sama pengamanan itu gitu, di barikade. Jadi tuh warga yang mau salaman atau foto sama Pak Anies tuh bener-bener nggak bisa sama sekali. Gue aja mau ngambil gambar aja harus mundur gitu, mesti waduh mundur gitu. Setelah itu nah ini Pak Anies melakukan hal gini, terus itu malah muter balik jadi di belakang tuh ada yang masih ada gitu kan, di belakang ada timnya Pak Anies, maksudnya yang ngawal Pak Anies juga, tapi nggak yang terlalu ketat. Terus Pak Anies akhirnya muter ke belakang terus menyapa warga di belakang. Jadi yang jaga di depan ini kayak kaget gitu, maksudnya kayak hah gitu, ditinggalin gitu. Bukan ditinggalin sih, maksudnya kayak ya maksudnya Pak Anies tuh jangan terlalu ketat lah gitu, maksudnya diawasi aja gitu, nggak usah terlalu di warga tuh kayak kalau ketika di barikade gitu kan nggak bisa menjangkau sama sekali. Nah terus udah habis itu warga masih ngejar sampai mobil. Terus sebenarnya waktu di lapangan ini ya nggak begitu banyak banget massa gitu kan, kayak karena emang nggak ada pengerahan massa sama sekali gitu kan. Terus apalagi ya, terus nah ternyata warga ini juga menunggu di pinggir jalan. Jadi setelah lapangan keluar itu ternyata masih banyak warga yang menunggu Anies Baswedan di pinggir jalan. Jadi mereka nggak datang, nggak menyerbu ke lapangan, tapi lebih ke pinggir jalan. Nah itu kan nyampenya habis jelang maghrib di Trenggalek, terus langsung meluncur ke pondok pesantren namanya apa ya? Gue lupa, pokoknya salah satu pondok pesantren untuk Istighosah Kubro. Nah ini yang menarik, di mana Anies Baswedan dalam kesempatan ini menjadi imam sholat maghrib. Wow, terus sebenarnya gue juga penasaran nih gini, misalnya Pak Anies jadi imam, terus ini kan sholat maghrib, jadi dilafazkan ini bacaannya. Nah ini kira-kira Pak Anies tuh baca surat apa? Nah ini gue salah ngambil gambar, dimana yang surat pertama itu gue pakai slow motion, jadi waduh. Terus yang kedua, rakaat kedua Pak Anies tuh baca yang surat Al-Baqarah yang terakhir itu untuk bacaannya. Wah ini oke banget, keren banget. Nah ini sebenarnya Pak Anies tuh gue mendapati Pak Anies jadi imam sholat itu 3 kali. Biasanya tuh Pak Anies bukan nggak mau jadi imam sholat, tapi kan biasanya kan kalau ini tuan rumah aja, biasanya Pak Anies lebih mendahulukan tuan rumah. Tapi kemarin mau sebelumnya di Aceh itu karena dia masbuk, terus nggak pakai. Biasanya kan imam pakai pengeras mic gitu. Nah jadi beliau nggak pakai, jadi kita nggak bisa dengerin waktu di Aceh. Tapi pas waktu di Trenggalek ini kita bisa dengerin Pak Anies Baswedan melafazkan ayat suci Al-Quran ketika jadi imam. Luar biasa. Nah terus masih di pesantren, di situ ada Istighosah Kubro, lalu ada deklarasi untuk mendukung Anies Baswedan di Trenggalek. Wah. 1, 2, 3. Dalam Istighosah Kubro itu ada deklarasi dukungan untuk Anies Baswedan, dan pastinya doa-doa terbaik untuk Anies Baswedan supaya sukses, supaya lancar dalam menghadapi Pilpres 2024. Amin aja dulu. Nah terus habis dari situ langsung kita meluncur menuju Ponorogo. Trenggalek Ponorogo ini sekitar 1,5 jaman gitu kan ya. Terus jalannya ini lumayan berliku juga gitu ya, berliku-liku gitu. Nah ini udah malam juga dan lain sebagainya. Anies akhirnya kita sampai tiba di Ponorogo. Pak Anies ke hotel dulu untuk berganti pakaian, terus masih bersama istri. Nggak lama berganti pakaian, beliau langsung meluncur ke nonton wayang kulit bersama. Wah ini sambutan rakyat Ponorogo ini luar biasa antusias gitu kan ya, luar biasa wow gitu kan saat Pak Anies turun. Wah ini sempet
kesendat juga kita nih waktu mau menuju tenda wayang gitu. Nah ini kalau malam, gue setuju malam ini penjagaannya emang ketat gitu. Jadi wah ini setuju banget nih, kayak ini karena malam banget, terus kan emang pencahayaan kan nggak terang-terang banget gitu. Jadi setuju kalau penjagaan kalau malam ini ketat banget. Oke. Terus udah ini dalam rangka hari ulang tahun KPSBN atau Komunitas Pelestari Seni Budaya Nusantara, di mana Anies Baswedan ini sebagai dewan pembinanya. Jadi Pak Anies nonton wayang terus bersama rakyat Ponorogo. Terus Pak Anies juga sempat maju ke atas panggung gitu kan ya, untuk berdialog dengan para pemain wayang-wayang tersebut gitu. Bukan pemain wayang, bukan wayang orang ya, maksudnya kayak adalah jeda untuk untuk dialog lah dan lain sebagainya seperti itu dengan pengisi wayang bahkan dalangnya. Nah ini selesai acara ini jam 12 malam atau setengah 1 ini baru selesai. Wow ini luar biasa Pak Anies gitu. Kita gue ngikutin, udah setengah malam ternyata. Udah tengah malam terus kita balik lagi ke hotel. Kata Pak Anies, wartawan udah siap-siap doorstop. Masih doorstop ya, maksudnya kayak doorstop itu wawancara langsung Pak Anies, karena kalau di mana di wayangan itu nggak kondusif. Akhirnya nunggu wartawan ini pada nunggu di hotel gitu. Nah terus pada awal itu juga hujan gitu, jadi pas kita pulang, sebelum kita pulang tuh udah gerimis, udah rintik-rintik gitu kan ya. Terus udah seperti itu. Dan terus ini baru selesai sekitar jam 1-an. Terus karena hotel kita beda dengan hotelnya Pak Anies, kita melipir, kita langsung habis Pak Anies masuk, kita langsung menuju hotel kita. Intinya sampai hotel kita tuh jam 2-an, pokoknya jam 1 lebih lah gitu. Nah terus karena nggak jauh juga sebenarnya hotelnya. Nah ini teman-teman yang komen enak ya, bisa ikut Pak Anies Pak. Jangan komen seperti itu bos, karena besok ya kita harus bangun pagi, di mana jam 6 pagi Pak Anies Baswedan bakal ngopi. Aduh ini gimana nih? Jadi gimana? Jadi kayak kita harus berusaha tetap tidur gitu ya. Jadi udah sampai hotel, udah beres-beres, pokoknya harus tidur gitu, harus tidur. Bangun jam 5 untuk siap-siap dan jam 6-nya meluncur. Terus akhirnya ya jam 6 kita langsung meluncur ikut Pak Anies ngopi pagi di Kopi Mbah Tekluk gitu. Nah, di sini juga sambutan masyarakatnya luar biasa gitu kan. Maksudnya kayak wah tau ada Pak Anies pada merangsek gitu di tenda warung kopinya kan, tenda gitu kan, tenda kecil pinggir jalan gitu. Jadi semua merangsek ke situ pengen foto dengan Anies Baswedan, teriakan Anies Baswedan presiden juga menggema di sini. Nah ini sempat nggak terekam adalah mungkin dekat situ ada gereja, ada pendeta dan keluarganya tuh sempat ingin berfoto dengan Anies Baswedan, ngajak foto dengan Anies Baswedan, bahkan sempat berdialog sebentar. Terus nah ini di sini gue wawancara warga gitu, wawancara emak-emak gitu lah. Ada beberapa mama yang gue wawancara. Terus ada celetukan gini nih, Mas ini nanti dikasih apa gitu. Waduh, maksudnya Pak Anies kesini terus nanti mau ngasih apa? Gue nggak tahu ini pertanyaan bercandaan atau beneran, tapi terus gue jawab, Bu nanti dikasih kebijakan yang pro rakyat, gue bilang kayak gitu. Ya kita tahu Pak Anies kalau kemana-mana itu nggak bagi-bagi gitu, nggak bagi-bagi susu, nggak bagi-bagi buku gitu. Jadi emang bahkan kaos pun jarang gitu, bagi-bagi kaos pun jarang, bahkan lebih nggak ada gitu kan, lebih nggak ada bagi-baginya gitu. Jadi yang sabar ya Bu ya, Pak Anies nggak bagi-bagi apa-apa, tapi insya Allah kebijakannya nanti pro rakyat gitu, pro rakyat, karena emang sudah terbukti di Jakarta emang benar-benar sangat concern banget dengan rakyat kecil juga gitu, seperti itu gitu. Terus habis dari ngopi nih kegiatan masih berlanjut guys. Jadi udah pulang malam terus bangun pagi, kegiatan berentetan gitu. Oke, terus habis itu kita ke mana nih? Ke pondok pesantren. Ke pondok pesantren ada deklarasi Kiai Seponorogo. Nah, di sini ada deklarasi untuk mendukung Anies Baswedan. Pak Anies disambut oleh para santriwan dan santriwati di sini. Terus lalu ada deklarasi di sini. Terus habis itu masih lanjut lagi, yaitu Pak Anies Baswedan pergi ke
rumah yang dibelinya yang menjadi museum namanya Dalam Gurun. Nah, di sini masyarakat sekitar pun udah nunggu Pak Anies Baswedan. Pak Anies Baswedan ditunggu, terus wah pasti mereka ketika Pak Anies turun langsung minta foto dan lain sebagainya dan sebagainya. Terus akhirnya Pak Anies masuk dulu ke museumnya, ingin melihat-lihat di dalam museumnya. Terus ada tentang sejarah joglo yang ada di rumahnya, terus ada karya-karya beliau yang ada di Jakarta gitu semuanya. Ini museum mini gitu, jadi nanti warga mungkin bisa akses ke sana juga gitu. Terus pas keluar juga warga tuh masih menunggu Anies Baswedan, benar-benar menunggu. Terus ada yang datang dari Surabaya, terus ada yang datang dari mana, bapak-bapak yang sempat gue wawancara itu dari Ngawi juga masih nungguin Anies Baswedan. Nah, pas di Dalam Gurun ini ternyata Aksa Nation juga bertemu dengan orang yang selalu nonton Aksa Nation, bapak-bapak gitu kan. Terus kayak, Mas Agung nih sering nonton Aksa Nation. Wah, luar biasa, gue jawab terima kasih banget ya udah setia banget nontonin Aksa Nation, terima kasih. Terus wah, sayangnya gue nggak bawa stiker atau kaos Aksa Nation ya. Coba kalau kita bawa, mudah-mudahan nanti ya, karena kadang ini ya tasnya udah penuh gitu, karena kita nggak bawa banyak barang gitu biasanya kalau lagi ekspedisi seperti ini gitu, karena kita pengennya yang simple yang bisa gercep. Udah selesai acara di museum Dalam Gurun milik Anies Baswedan di Ponorogo, Jawa Timur. Nah, ini harusnya agendanya nih langsung menuju Madiun untuk menuju Yogyakarta menggunakan kereta, tapi tiba-tiba digeser, ada pergeseran, ada perpindahan. Waduh, kemana nih? Terus akhirnya Pak Anies kita jalan terus nggak jauh, terus mobil rombongan ini berhenti, Pak Anies turun di toko kayak material gitu. Terus gue mikir, kok Pak Anies turun ke toko material, ini kenapa gitu kan. Apakah ini tempat Pak Anies beli material untuk merenovasi Dalam Gurun dan lain sebagainya. Gue mikir kayak gitu kan ya. Terus ya udah, terus di situ beliau tuh kayak nggak ada acara sama sekali. Yang ada tuh pegawai tokonya gitu, pegawai toko yang mungkin sama ownernya yang mau berfoto sama Pak Anies Baswedan. Ini kok Pak Anies Baswedan foto mau berfoto sama maksudnya kan kayak gue mikir. Terus pemikiran gue, ini Pak Anies mungkin kenal nih sama si pegawai tokonya gitu kan. Maksudnya karena emang nggak begitu banyak orang gitu lah, bukan kayak misalnya di rumah partai atau rumah pemenangan dan sebagainya, tapi ini rumah orang istilahnya gitu, rumah orang personal gitu. Terus yaudah akhirnya gue turun ngerekam Pak Anies dan sebagainya. Terus ini Pak Anies ngapain ya ke toko material ini, gue bingung gitu. Terus kenapa sih gitu. Terus akhirnya gue berani lah nanya ke yang punya toko itu, Pak ini kenapa Pak Anies ini kenapa sih Pak Anies kesini gitu. Ya gak, gue ngerti gitu, pokoknya intinya penasaran gue kenapa sih Pak Anies kesini, Pak ini kenal dengan Pak Anies gitu kan, gue nanya gitu. Terus si orang tokonya si orang tua yang pemilik ini bilang kalau ternyata anak menantunya, pokoknya anaknya atau anak menantunya ini adalah dulu di Indonesia Mengajar yang dipimpin Anies Baswedan. Terus Pak Anies Baswedan sempat ketemu orangnya juga, yang orang yang dimaksud itu tadi, anaknya atau anak menantunya itu sempat ngobrol juga dan sebagainya. Wah luar biasa, Pak Anies mau mampir ke mantan dari istilahnya orang yang pernah bekerja sama dengannya, misalnya di daerah gitu. Maksudnya kayak, wah Pak Anies kan ini capres gitu, agendanya banyak, tapi beliau ini masih mau melakukan hal tersebut, masih mau menyempatkan diri mampir gitu aneh ke mantan orang yang pernah bekerja sama dengannya, yaitu di Indonesia Mengajar nih. Wow, luar biasa, gue salut banget gitu. Maksudnya kayak, kok kan Pak Anies tuh akhirnya padat banget gitu loh. Pak Anies akhirnya padat dan ini mau ngejar kereta gitu, kereta ke Yogyakarta, tapi beliau mau gitu. Wah, ini luar biasa banget nih. Oke, lanjut. Jadi habis dari bertemu dengan mantan staffnya atau orang yang pernah bekerja sama di Indonesia Mengajar nih, Anies Baswedan langsung meluncur ke stasiun Madiun, Jawa Timur untuk bertolak menuju Yogyakarta. Terus setelah sampai stasiun dan sampai stasiun emang ini udah mepet banget waktunya. Terus ya udah, emang kayaknya yang agenda di Madiun ini emang sekret ya, karena emang cuma mau naik kereta. Jadi jadi beruntung banget nih orang-orang yang bertemu Anies Baswedan di stasiun, karena emang
nggak rame banget gitu kan. Ada satu dua orang yang relawan yang nunggu gitu, dan jadi mereka bisa berfoto dengan Anies Baswedan dengan luar biasa. Wah, maksudnya kayak nggak butuh antrian atau effort desak-desakan, mereka bisa berfoto dengan Anies Baswedan. Anies Baswedan masih melayani sebelum akhirnya masuk, karena ya sebentar lagi keretanya akan berangkat menuju Yogyakarta. Nah, gue juga udah ngucapin selamat jalan Pak Anies, hati-hati di jalan, mudah-mudahan sampai Yogyakarta dan sebagainya. Terus akhirnya Pak Anies sudah masuk, gue juga udah siap-siap mau cabut gitu kan ya, mau lanjut ke mana? Ponorogo lagi, karena emang gue juga pulangnya nanti naik kereta ke Jakarta tapi masih sore, jadi makanya kita mau ke hotel dulu sebentar untuk ngambil barang dan lain sebagainya. Terus nah pas gue udah mau keluar nih bareng driver, mobil kita udah mau keluar parkiran, tiba-tiba gue ditelepon sama orang yang nempel sama Pak Anies Baswedan gitu. "Aksa, lu di mana?" gitu. Terus ini gue mau keluar gitu, tunggu. Terus akhirnya gue ditelepon, terus akhirnya gue suruh ke stasiun lagi gitu. Tapi sebenarnya masih dekat sih jarak parkiran ke situ. Terus cuma gue udah mau keluar dari parkiran gitu. Terus akhirnya gue pak ke parkiran lagi Pak, maksudnya parkir nepi bentar. Terus tadi gue masuk ke stasiun gitu. Terus nah ini nggak gue ceritain, jadi nanti ceritanya. Nah, sebenarnya apa yang pembicaraan di stasiun itu, pokoknya nanti akan kita bocorkan, kita akan ungkap, tapi setelah Pak Anies Baswedan jadi presiden ya, setelah jadi presiden Indonesia 2024. Jadi ini rahasia, jadi nanti aja kalau udah jadi presiden baru gue cerita. Ini kita bongkar sebenarnya apa waktu kejadian di stasiun Madiun itu, kenapa gue dipanggil gitu kan ya, terus ada apa gitu. Pokoknya nanti aja kalau Pak Anies Baswedan udah jadi presiden, pokoknya ceritanya akan kita kasih tahu. Wah, makanya coba nomor 1. Oke, nah pokoknya itu dia cerita di balik layar Anies Baswedan di ekspedisi Jatim Amin. Wow, ini sebenarnya luar biasa banget ya, ketika Pak Anies diamanahi untuk menjadi calon presiden, beliau ini all out gitu. Beliau all out mau menjumpai rakyatnya gitu, dari keliling Indonesia, dari sejak kapan gitu kan ya, demi berjumpa dengan rakyat Indonesia beliau jalani. Jadi nggak alasan kerja atau nggak mau cuti dan lain sebagainya gitu, tapi beliau benar-benar ingin menyerap aspirasi dari rakyat yang akan dipimpinnya, seperti itu. Jadi Pak Anies tuh hadir langsung, berusaha keras gitu kan, perjalanan panjang, perjalanan jauh, naik kendaraan apa aja gitu kan, asal bisa bertemu dengan rakyatnya secara langsung. Ada yang bisa diakses dengan pesawat komersil, ada yang nggak bisa diakses dengan pesawat komersil, ada yang harus menggunakan heli, ada yang menggunakan kereta pun tak masalah, terjebak macet di mobil lewat jalan biasa juga nggak masalah. Itu demi semua bertemu dengan rakyatnya. Ikhtiar dari Anies Baswedan ini sungguh luar biasa, patut kita apresiasi ya, karena ada calon juga yang nggak mau bertemu dengan rakyatnya mungkin karena dia lebih memilih bekerja, karena emang dia ketika nyapres terus masih menjabat dan nggak mau cuti gitu, dan rakyatnya gimana nggak ditemui sama sekali gitu. Tapi ini Anies Baswedan mengupayakan semuanya untuk bisa hadir dalam undangan-undangan yang maksudnya undang-undangan yang mengundang beliau. Ini sebuah luar biasa gitu kan. Kita tahu misalnya kalau di Sumatera kan nggak bisa pakai pesawat komersil semuanya, karena misalnya kalau dari Riau langsung ke Jambi itu kan nggak ada pesawat gitu kan. Dari Riau ke Aceh, ke Padang, kalau loncat-loncat gitu kan nggak ada pesawat komersil yang bisa mengcover itu semua gitu kan ya. Jadi kita lihat bagaimana ikhtiar Anies Baswedan untuk bertemu rakyatnya sungguh luar biasa. Lalu ada cerita apa aja di balik layar Anies Baswedan? Tetap subscribe Aksa Nation karena akan kita ceritakan. Terima kasih. Wassalamualaikum.